Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para pemerhati, ataupun para netizen, subscriber dari channel Padepokan Gaul semuanya dimanapun Anda berada, baik itu yang ada di Indonesia, tapi tepatnya disebut dengan daratan Nusantara, ataupun yang berada di luar negeri, yang di mancanegara, yang di Hong Kong, Jerman, Australia, dan lain sebagainya. Semoga semua dari subscriber, netizen, maupun pemerhati dari channel Padepokan Gaul tetap diberikan kesehatan, kewilujengan, dan juga tetap diberikan sebuah keberkahan di dalam kehidupannya masing-masing. Dan senantiasa kami sampaikan terima kasih kepada pemirsa semuanya, di mana alhamdulillah banyak dari pemirsa yang menghubungi kami semua merasakan energi positif yang sudah masuk dalam jasadnya, dan sekarang pun banyak juga yang sudah menggunakan produk-produknya ataupun sebagai dorongan memperkuat energi positif dalam tubuh. Dan kami sampaikan alhamdulillah, semoga Anda semakin terus istiqomah menyimak dari konten-konten Padepokan Gaul ataupun menggunakan produk-produknya yang bisa Anda rasakan sendiri dalam wujud nyata. Dan jika Anda berkenan nanti melakukan testimoni ataupun bukti nyata, silakan saja nanti disampaikan kepada kami semuanya di nomor WhatsApp ataupun kontak Japri pribadi yang berada di deskripsi YouTube video di channel Padepokan Gaul. Silahkan. Dan bagi pemirsa semuanya yang di kesempatan kali ini mengalami permasalahan di dalam kehidupannya, kami juga sampaikan, kami doakan semoga saja permasalahan-permasalahan yang menimpanya, baik itu permasalahan pribadinya maupun permasalahan susah jodohnya ataupun permasalahan di rumah tangganya maupun di keluarganya, bahkan di kerabat-kerabatnya, semoga saja diberikan pencerahan, diberikan solusi dari Allah, oleh Allah melalui kami yang di sini ataupun melalui rekan-rekan kami yang sudah tersebar di seluruh penjuru Nusantara ini. Dan senantiasa juga kami doakan kepada para pemirsa semuanya, dimana jika para pemirsa memiliki niatan yang baik seperti yang sering kami sampaikan di kesempatan konten-konten Padepokan Gaul untuk dalam hal belajar maliyah, semoga saja dipermudah oleh Allah dan diberikan kelancaran dan diberikan nanti juga keistiqomahan dalam menjalankannya, dan yang paling penting diberikan sebuah kekuatan untuk menjalankannya dari rasa malasnya. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini pemirsa, kami dari tim channel Padepokan Gaul ingin kembali ke sudut masa lampau, di mana dahulu kala kami sudah pernah membuat konten tentang tanda lahir yang berwujud tai lalat ataupun kalau bahasa Jawanya itu andeng-andeng, dari pengalaman nyata saya yang dimasuk dalam jasad mediator. Dan di kesempatan kali ini kami ingin menguak tanda lahir yang entah itu disebut dengan toh atau apa bahasanya itu, sebuah tanda tetapi seperti tato tapi tidak tato begitu, dan itu asli bawaan lahir. Dan dahulu kala sudah ada penjelasannya dari tanda lahir yang pernah dibuat konten sampai seperti itu. Dan apakah ada juga tanda lahir yang akan kami ungkap di kesempatan kali ini pun sesuai daripada yang dahulu kala pernah kami buat konten terdahulu. Dan semoga saja nanti di kesempatan kali ini bisa menjadi referensi ataupun ya pemahaman dalam penambahan wawasan di dalam kehidupan kita sebagai manusia begitu. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya masih ditemani mediator baru, ganteng dan gak asing sepertinya, yang bernama Mas Riki. Bukan Riki tapi ini Mas Riki namanya.
Gimana kabarnya Mas Riki? Alhamdulillah sangat baik Mas. Alhamdulillah sangat baik. Iya Mas. Kok lesu ini kenapa? Iya Mas, agak riang. Agak meriang. Oh, kenapa kok meriang? Banyak kan mikir perempuan atau mikir apa? Nggak usah dipikirin itu. Iya Mas. Nanti ada jatahnya masing-masing gitu. Oke? Oke siap Mas. Dan nih pengalaman nyata pemirsa. Dulu Mas Riki itu wajahnya nggak seperti ini. Asli. Dulu nggak seperti ini ya? Iya Mas. Jerawatan dulu. Jerawatan banyak. Dan alhamdulillah berkah Anda menjalankan amaliyah dan sering menggunakan produk-produk apa iya benar begitu? Iya benar sekali Itu Mas. dampak nyata bisa dirasakan, yaitu sekarang wajahnya ya berangsur membaik, dari auranya pun sudah terlihat membaik juga, dan dari kebiasaan buruknya pun sudah mulai berkurang. Itulah salah satu bukti nyata jika kita melakukan sesuatu hal melalui niatan yang memang benar atas dasar perintah Allah dan hanya menghadap perintah Allah saja, nanti Allah lah yang akan memberikan kembali tanpa kita harus meminta sesuatunya, seperti halnya yang sudah dirasakan dari kami yang ada di sini gitu. Dan alhamdulillah pemirsa, itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga diberikan sebuah kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti, amin. Iya Mas, langsung saja ya. Iya Mas. Ini mikrofonnya di taruh agak ke atas sedikit. Ini wabil khusus menarik tanda lahir yang berada di salah seseorang daripada rekan kami. Siap ya Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon keluar masuknya dari golongan gaib tidak akan mempengaruhi apapun nanti dalam jasad mediator ini. Yang hadir benar-benar yang asli, penyusup pembangkang tidak bisa masuk, jadi benar-benar yang asli yang masuk dan bisa bercerita tentang apa yang harus bisa diceritakan. Energi bahasa tingkah laku menyesuaikan dengan jasad mediator ini. Oh Allah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon salah satu gaib terkuat yang menempati tanda lahir yang ada di foto ini yang saya tunjuk, yang agak berwarna kemerahan, yang benar-benar asli, yang terkuat, yang benar-benar asli, ketarik tangan saya. Allah. Semuanya pasti meracun masuk. Selamat malam. Selamat malam. Bulan apa kamu? Kodam leluhur. Kodam leluhur. Berwujud apa? Jin, siluman? Siluman. Oh, kalau siluman wujudmu apa? Harimau, ular, atau buaya atau apa? Jadi tahu itu wow. Kau tertawa malah. Kenapa? Genderuwo saya. Siluman apa? Jin. Ingat resikonya kalau kamu berbohong. Yang agak kemerahan tadi. Ya, genderuwo saya. Kamu genderuwo. Ingat resikonya kalau kamu berbohong. Bismillahirrahmanirrahim. Pedang ini berarti dengan saya Allah. Kalau kamu berbohong berapapun lapisanmu, otomatis tembus ini pedangnya. Allah. Bukan yang hitam, tapi agak kemerahan, yang benar-benar asli. Menguasai dan berbicara sallallahu alaihi Muhammad tembus Allah. Kamu apa? Yang hitam atau yang merah? Merah tadi yang saya tarik. Kamu ini yang masuk dari apa? Sampaikan. Kalau hitam itu genderuwo. Oh, kalau yang hitam. Yang merah lah, yang masuk ini yang menguasai apa? Yang merah. Oh, yang merah itu macan, siluman macan. Nah, kamu sendiri tuh siluman macan. Ya.
Gimana perwujudanmu kalau kamu masuk dalam jasad manusia? Bisakah dipraktekkan? Gaya auramu, tampilkan dong. Ya, kalau masuk ke jasad manusia. Itu, seperti itu harimaunya. Iya. Oke. Kamu bersumber dari kodam leluhur di dalam jasad seorang anak manusia ya. Lah, kok bisa kamu menurun ke anak turunnya? Prosesnya kayak apa sih? Ya, kalau berhubungan badan itu saya ikut nimbrung. Kamu ikut nimbrung? Iya. Mengeluarkan juga di dalamnya? Iya, mengeluarkan. Apa yang kamu keluarkan? Angin. Apa itu? Lah apa? Ya itu yang warnanya putih-putih itu. Oh, putih-putih. Air putih. Ya. Air putih galon atau Air apa? mani. Masa saya sebutkan di sini? Nggak apa-apa, sebutkan aja. Jika diizinkan disebutkan, sebutkan aja. Ya, air mani itu. Oh, itu. Astagfirullah. Ya, mohon maaf. Terus ini, Mas. Ada siluman dari sumber kodam leluhur. Kamu yang terkuat dari tanda lahir tersebut. Ya. Yang berwarna merah itu. Lah kamu ini sendiri punya sebutan atau enggak, atau nama biasa akrab memanggil kamu? Ya, punya. Siapa nama kamu? Roy. Roy. Wih, keren sekali Roy. Ya. Mas Roy, berapa usiamu di dunia manusia sekarang ini? Ya, tergolong masih muda. Berapa ribu tahun, ratus tahun? 800 tahun. Kamu 800 tahun? Oh gitu. Kamu lapar apa enggak? Ya, lapar aku. Makanan, minuman yang diizinkan, kopi, rokok, hadir komplit, ala kamu semuanya. Allah. Semua lengkap, gak akan habis itu. Wah, udah terus. Salam. Sudah. Sambil dinikmati, minum, makan, bercengkrama ya. Dulu kamu dari kodam leluhurnya. Memangnya leluhurnya terdahulu itu kok bisa kamu ikuti? Awal mulanya itu gimana ceritanya? Kamu ceritakan. Ya itu di jalur bapaknya itu. Dulu punya keilmuan laku tirakat itu. Oh gitu. Bisa nimbrung jasad anaknya. Oh. Dan kamu dulunya itu saat belum menjadi siluman atau asli siluman, atau kamu dulu itu dari golongan jin lalu berubah ke siluman kayak, atau dari golongan roh manusia yang berubah ke siluman? Asli siluman. Asli siluman. Seperti dari golongan yang di atas itu, di alam kayangan itu. Iya. Oh gitu. Lah kamu sendiri kok bisa sih menetes ke anak turunnya seperti itu? Dengan tujuan atau harapan apa sih kamu menetes ke dalam anak keturunan seorang manusia? Tolong dijelaskan, disampaikan supaya saya paham gitu loh. Pemirsa pun biar paham, karena ini kan saya siarkan ke dunia manusia. Di mana banyak sekali di dunia manusia sekarang ini, manusia itu pasti macam-macam tanda lahir. Toh yang berwarna agak merah atau hitam, dan kamu sendiri agak merah tadi. Itu tujuannya apa sih sebenarnya? Bisa disampaikan? Tujuan saya untuk bisa biar ikut beliau Apa? Itu di jasad orang. Biar saya bisa ikut amalia dari beliau. Lu siapa yang kamu maksud? Penguasa alam goib. Siapa itu? Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Oh. Dan kamu nanti akan mengarahkan begitu? Iya. Semisal orangnya nanti belum ikut amaliyah, kamu dorong, kamu bantu supaya nanti bisa bertemu gitu? Iya, saya bisik-bisikin. Oh, itu tujuan kamu. Selain itu, apakah kamu pernah mempengaruhi jasad manusianya yang kamu ikuti? Dalam hal saya keburuk. mempengaruhi. Mempengaruhi dalam hal apa kamu mengaruhinya?
Ya kadang saya takut-takutin, Terus? kadang saya bisik-bisikin, Hmm, saya ganggu. oh. Nah, kenapa kok kamu bisik-bisiki seperti itu, kamu mengganggu? Bukankah Ya kata saya tujuan goda. bukankah tujuan kamu tadi kan dari leluhurnya kan supaya membantu mengarahkan bertemu dengan sosok yang kamu sebut beliau yang bergelar Sang Hyang Nurja Nirwana. Iya benar, Hmm. tapi kan di sisi lain kan saya belum Islam. Oh, jadi begitu pengaruhnya Ya, dalam jasad manusianya. Lah untuk Anda sendiri saat menjadi sebuah tanda lahir itu, kok bisa sih jasad seorang manusia bisa membekas tanda lahir seperti itu? Apakah saat bayi lahir itu ada sebuah apa namanya goresan dari golongan kamu atau enggak sebenarnya? ada, Hmm. ya tergantung Hmm. di jasad itu yang nimbrung siapa, Hmm. bisa Jika itu mengeluarkan tanda lahir itu seperti itu. tergantung tanda lahirnya juga ya. Jika hitam itu gendruwo kamu menyampaikan tadi. Ya, Jika agak merah itu siluman. Dimana siluman itu mengarahkan ini tek 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 gitu ya. Nah terus ini, jika orang itu orang dewasa, apakah juga tanda lahir seperti yang sama, yang berwarna kemerahan seperti itu yang mengisi dari golongan kamu dan mengarahkan, dimana ya bisa seperti yang kamu mengarahkan, sampaikan. bisa ikut amaliyah dari beliau. Hmm. Karena Setelah manusia itu, mohon maaf, jika orang dewasa itu sudah bertemu dengan amalia beliau, lantas langkah apa yang harus dilakukan supaya dari kamu ini nanti kan sudah selesai masa tugasmu. ya tugas lagi. Kamu tugas lagi dikeluarkan dari jasadnya atau Ya, gimana? ya dikeluarkan sama jasadnya, saya tugas lagi. Begitu lah. Ya, terus ini dari kodam-kodam leluhur seperti itu kan banyak sekali ya dimiliki dari golongan manusia. Di mana saya juga sering berdialog itu dengan golongan gaib. Kodam leluhur ada juga yang mengambil upah, ada juga yang mengarahkan. Lalu, kodam leluhur yang mengambil upah apakah juga meninggalkan sebuah tanda lahir dalam jasad manusianya? Tidak semua yang meninggalkan. Oh, tidak semuanya. Udah leluhur ada yang laku-lakunya dulu Laku dari leluhurnya menurun gitu. menurun langsung ke anak turunnya, entah itu Oh. keilmuan atau Mm-mm. kekebalan atau apapun itu bisa menurun ke anak cucunya. Hmm. Dari situ pasti jika goibnya fasik seperti kamu Iya, pasti akan mengambil upah. itu yang bagian mengambil upah dan tidak membuat tanda lahir begitu. Iya, Jelas ya, ini lumayan sih. Nah ngomong-ngomong, kamu sendiri diciptakan oleh Allah melalui jalur dari leluhur-leluhurnya yang terdahulu seperti itu. Saat fase tugasmu selesai pun kamu sudah sampaikan seperti itu. Lantas ini, jika manusianya belum bisa bertemu dengan sosok yang kamu sampaikan tadi dan belum melaksanakan amaliyahnya tadi, apakah tugas kamu nanti akan berlanjut sampai suatu saat bertemu atau bisa juga nanti terlewatkan? ya saya bimbing dia pelan-pelan, Hmm. dampingin dulu Hmm. di luar jasadnya Hmm. supaya nanti bisa ketemu. Wah. Suatu saat kan ada masanya. Hmm. Gitu toh Mas Roy. Nama kamu Roy. Roy, Ya, Roy itu dari mana sih nama itu sumbernya? ya dari sini Dari sini. Loh, kamu bisa dari sini. di Nusantara. Oh, Bumi Nusantara maksudnya. Ya, Oke. Saya tadi itu nggak paham soalnya. Lah ngomong-ngomong ini Mas Roy. Selain siluman, kadang ini kan yang menjadi pertanyaan besar dari golongan rekan-rekan netizen yang menyimak di kesempatan kali ini begitu. Tanda lahir yang seperti itu dominan dari golongan siluman ya. Selain siluman, adakah gaib lain yang mengisinya? Kayak itu jin ke atau iblis? ada Hmm. jin juga ada, Hmm. iblis juga ada itu Oh. tergantung Hmm. tergantung
dari lakunya itu, amal-amal yang dilakukan itu. Dari leluhur yang terdahulu. Iya, Lah lantas jika iblis yang menguasai dari tanda lahir itu, apakah akan mengarahkan yang sama atau justru sebaliknya? sebaliknya malah bikin sesat orang itu. Oh, membuat sesat dengan cara apa? Ya semakin maksiat, Oh, semakin yang dilakukan itu. masih aja semakin menjadi-jadi gitu Iya, perilakunya. Oh, gitu. Dan sulit rasanya untuk bisa bertemu di suatu titik yang kamu sampaikan tadi. iya, bisa Hmm. jadi musuh malah, Wih, bisa bisa jadi musuh. musuhin. Oke. Ternyata begitu tuh Mas Roy. Nah, ngomong-ngomong Mas Roy, jika yang Anda ikut ini seorang masih bayi atau kecil, balita lah, kamu kan sudah menyampaikan dengan seperti itu tadi jelas. Lah, jika suatu saat dia dewasa, kan kamu sudah menyampaikan juga. Nah, terus ini, jika saat masih kecil, apakah ada persifatan yang berbeda dalam jasad manusianya? Atau kebiasaan yang berbeda di manusia yang masih kecil tersebut? Ada, Apa perbedaannya dengan manusia-manusia lain? ya sifatnya, Hmm. perilakunya Hmm. berbeda, dan pemikirannya juga. Jika itu masih kecil. Ya, Jika sudah dewasa, kalau dia dewasa, pemikiran kan tergantung orangnya tuh. Dia bisa menerima bisikan itu kan sangat banyak, tergantung oh, orangnya juga. jadi sampai begitu teh Mas Roy. Lalu ini, saat kamu masih fasik, rata-rata kamu membisikkan hal buruk ya? Ya kadang membisikkan hal baik. Kebaikan seperti apa yang pernah kamu bisikkan dalam jasad manusia? Saat kamu jadi kodam di dalamnya melalui tanda lahir tersebut, tolong sampaikan. Ya kadang saya arahkan supaya ini kalau ada gangguan saya juga membentengin. Tubuhnya. Iya, Oh, kamu membentengi daripada serangan, misal itu ada kiriman santet ke atau apa ke. Berarti kodam-kodam seperti kamu ini membantu membentengi lah, melindungi. melindungi lah. Oh, gitu ya. Jadi jasad manusianya itu nggak mudah terserang daripada, mohon maaf, penyakit gitu. Iya, Oh. kadang anak kecil kan gampang lihat-lihat kayak gitu. Ya saya tamengin tubuhnya. Supaya nggak menjadi celah yang sangat besar. Iya, Nah, terus ini yang saya ingin tanyakan kepada kamu dari kodam leluhurnya membantu seperti itu membentengi ataupun menghalau dari segala serangan kan? Cara kerjamu itu kayak gimana menghalau seperti itu? Padahal Anda itu goib. ya saya tutupin itu di dalam tubuhnya, itu di luar jasadnya itu, Oh, supaya celah itu tidak masuk. Saya pagarin dari luar. Apakah pagarnya menggunakan kayu atau besi? Yang goib kan nggak kelihatan. Oh, pagar goib gitu ternyata. Saya kira itu yang menggunakan besi. Setahu saya pagar itu besi atau Mau enggak bikin kayu. rumah atau apa kok pakai besi. Nah, siapa tahu kamu membutuhkan besi untuk membentengi, memagari lah begitu. Ya tidak lah. Dan ngomong-ngomong, teruntuk khusus Anda, saat Anda bekerja seperti itu, apakah juga mengambil upah dalam jasad manusianya? Iya mengambil. Apa yang kamu ambil? Ya saripati tubuhnya saya ambil sedikit. Begitu ya ternyata. Iya. Dan goib-goib selain kamu pun yang tidak dari tanda lahir, mereka juga mengambil upah. Dia mengambil karena kan fasik masih dia. Berbeda situasi jika sudah posisi Islam. Iya. Dan untuk Anda sendiri sekarang ini, kan alhamdulillah sudah bertemu dengan kami yang di sini. Apakah mau berkenan ikut Islam seperti yang Anda harapkan terdahulu melalui cita-cita leluhur-leluhurnya terdahulu? Ya mau saya. Mau. Tolong itu dikumpulkan semua teman-temanmu. Sukanmu, punya kekuatan. Semuanya. Allah, kekuatan bertambah.
semuanya. Sudah semua? Ya, Buka dadanya ya. ya, Ikuti kata-kata saya ya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah Rabbi Astaghfirullah Rabbi. min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Min kulli dzanbi wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon stempel lafaz Allah semakin jelas, semakin terang, semakin dalam, semakin damai, sejuk dirasakan. Islam, iman semuanya masuk. Allah di kalian masing-masing. Semua penghalang, tembok-tembok penghalang yang ada di hati semua jebol. Allah dirasakan itu menjadi damai, nyaman semuanya. Allah jika berkhianat, pura-pura atau yang akan meledak, terlempar ke neraka jahanam. Allah semua syariat Islam komplit. Saya mohon semua masuk. Allah istighfar semua masuk. Allah amalnya dari beliau yang diizinkan, yang boleh diamalkan semua, beserta semua keilmuannya komplit tanpa terkecuali, masuk semuanya. Allah sallallahu ala Muhammad. Jadi sehat, fresh, sehat seperti sedia kala, menjadi kuat dan semakin taat. Allah. Hari ini tak kembalikan dulu kayaknya. Ya, silahkan. Semua kotor-kotoran. Sudah. Gimana rasanya sekarang ini? Alhamdulillah, terima kasih. Kembali ke wujudmu. Allah. Wujudmu sekarang apa? Siluman masih sih. Masih siluman. Berarti kamu masih terkena perintah. Ya. Kamu masih siluman ya. Oke. Kotoranmu tolong bersihkan dulu itu dalam sesetnya. Sudah kamu perbaiki juga. Gunakan keilmuannya itu, keilmuan dari beliau. Pengobatan, ambilkan saripati obat yang asli dari surga sumbernya. Sudah semua jadi pahala semua buat kamu. Allah. Allah. Sebelum kita berpisah, saya mau menanyakan satu hal. Kamu tadi sempat mengatakan kamu ambil obat, tapi kamu tidak membuat sakit, gitu. Kadang juga kodam leluhur mengambil obat itu kan membuat penyakit, dan itu perbedaannya apa sih sebenarnya? Ya, kodam-kodam dari laku-lakunya itu, dari bapaknya atau apa kan yang bisa nurun ke anaknya. Itu juga termasuk kodam leluhur yang meminta upah seperti itu. Iya, dari yang laku-lakunya bapaknya dulu atau maksiatnya bapaknya. Dan untuk kamu sendiri itu termasuk kodam leluhur yang mengarahkan, tetapi dalam hal upah kamu sebenarnya tidak mengambil, hanya dulu menjadi makanan ringanmu saja gitu. Iya. Dan tidak berdampak apapun dalam jasadnya. Tidak. Jadi jelas gitu loh. Kadang kan ya masih ditanyakan, direka-reka daripada para pemirsa, loh kodam leluhur saya itu begini kalau saya sakit gini. Ya kan pernah membantu. Membantu kan kami butuh makan, butuh minum juga. Gitu. Kalau kamu kan membantunya dalam hal tadi saja yang kamu sampaikan. Iya. Jadi itu perbedaan yang signifikannya. Oke. Terima kasih banyak Mas Roy. Sebelum kamu berpisah dengan saya,
apa yang kamu ingin sampaikan pada kami golongan manusia yang masih hidup di zaman sekarang ini perihal tanda lahir tersebut? Apa sih sebenarnya tanda lahir tersebut yang ingin kamu pesankan kepada golongan kami manusia? Pesanmu itu apa? Ya, tanda lahir itu adalah bisa pilihan untuk Mm-mm. ikut jalur dari beliau. Oh, bisa juga mengarahkan gitu maksud kamu? Iya, Bisa juga itu dari timbulan dari golongan jin gendruwo. iya itu juga. Oh, gitu. Oke. Dan jika sudah mengikuti amalnya beliau, selayaknya itu harus diapakan tadi? Ya, istiqomah. Diistiqomahkan dan dikeluarkan gitu karena sudah selesai Iya, masa tugasnya. Oke, terima kasih banyak. Jadi pada sahabat kami sekarang semua. Oh Allah, oh Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Semakin sehat, semakin kuat, semakin fresh. Keselamatan kalian semua yang tertutup. Oh Allah. Dan power kalian sekarang bertambah hingga oh Allah. Sudah, silahkan berjuang taat istiqomah kembali ya. iya. Nanti ikuti arahan bimbingan dari golongan saya yang akan membimbing kamu. Paham? Paham. Sudah, monggo dilaksanakan tugasnya sekarang ini. Apa yang selayaknya dijalankan? Monggo silahkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oh Allah. Sehat mas? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya perihal daripada sebuah tanda lahir di kehidupan kita manusia, baik itu toh yang berwarna hitam, agak kemerahan, ataupun yang agak keabu-abuan dan lain sebagainya. Itu semuanya sejatinya pun ada gaibnya yang menempatinya. Dan tadi pun sudah sempat disinggung bahwa tanda lahir dari leluhur itu kodam leluhur yang seperti apa, dan perbedaannya dengan kodam leluhur yang meminta upah kepada jasad manusianya itu pun sudah dijelaskan sekalipun tidak begitu jelas. Dan semoga menjadi sebuah pembelajaran, bertambahnya wawasan, sehingga dari situ kita bisa sama-sama belajar apa yang selama ini menimpa kita gitu. Dan dari kami semua yang di sini, bagi pemirsa, bagi rekan-rekan kami yang sudah satu kendaraan, jika memiliki tanda-tanda lahir seperti itu, selayaknya apa yang harus dilakukan? Tetap semangat, tetap kuat, taat, istiqomah. Semoga saja diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan dengan sungguh-sungguh apa yang harus dijalankannya. Itu saja dari kami. Apabila banyak kesalahan, baik itu tutur kata, tingkah laku kami yang kurang berkenan, kurang sopan, itu semuanya kesalahan kami yang di sini. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.